Halo Sobat Webers, kembali lagi di channel AFC Web Indonesia. Dan pada kali ini kita akan membahas terkait salah satu router seri terbaru ya, yaitu ada EG700XS ya. Kalau teman-teman tahu di pasaran saat ini per tanggal mungkin bulan Juli ya tahun 2025, itu biasanya kita akan menemukan perangkat router tipe tertingginya RII, yaitu seri EG1510XS ini. Nah, jadi seri routernya RII itu loncat ya dari seri 100, 200, 300 dan tadinya loncat langsung ke 1500 series. Nah, oke. Sekarang ada produk baru yaitu ada EG700 series ya. Yang mana ini websitenya belum ada juga. Jadi masih secara dasar atau secara spek itu belum diketahui pastinya seperti apa. Ya, seperti throughputnya berapa dan chipsetnya apa dan sebagainya itu belum diketahui secara pasti. Jadi kalau bentuknya, kalau bentuknya itu sama persis seperti EG1510XS ini atau EG1510XS ini. Nah, kalau EG1510 dia itu bisa mencapai 1500 concurrent user atau total usernya. Ya, ini bisa kita lihat dari namanya aja. Dia bisa sampai 1500 sesuai dengan penamaannya. Jadi kalau dari perangkatnya routernya RII atau router RII itu kita lihat dari penamaannya aja. Oke. Di sini di seri EG kita lihat 1500 berarti 1500 user. EG 100 100 user, EG 200 200 user dan EG 300 300 user. Yang seri terbaru adalah EG 700 series yaitu EG 700 user. Nah, kenapa ini diciptakan gitu untuk yang 700 user? Biasanya banyak customer atau banyak klien yang memerlukan perangkat router di atas 300 user atau 300 klien tetapi tidak sampai 1000 klien. Jadi ibaratnya kalau kita di atas 300 klien mungkin ya 400 atau 500 klien, ya kita nggak perlu beli sampai yang 1500 gitu. Ibaratnya ini terlalu over dari speknya. Jadi diciptakanlah sebuah seri router yang ada di tengah-tengah jarak tersebut ya, di tengah-tengah kapasitas tersebut. Jadi ada EG untuk 700 user. Jadi kalau masih di bawah 700 user, kita bisa beli perangkat EG 700. Kalau udah di atas 700 user, kita harus membeli EG 1500 series ini. Dari fisik yang saya sudah dapatkan perangkatnya itu sama dari segi portnya dengan EG1510XS ini. Jadi ada 4 port di sini yang kecepatannya 1 gigabit. Ya, ini 1 gigabit atau 1000 Mbps untuk masing-masing portnya. Lalu ada 4 port lagi yang kecepatannya 2,5 gigabit ya atau 2500 Mbps ya, ini 4 port dan ada 2 port uplink untuk 10 gig SFP atau 10 giga SFP. Nah, jadi di sini ini mau kita jadikan uplink, mau kita jadikan downlink. Uplink itu sumber internet, downlink itu yang memberikan internet atau nama lainnya adalah port 1 dan port LAN. Port 1 menerima sumber internet dari perangkat di atasnya. Port LAN memberikan sumber internet dari perangkat router ini ke bawahnya. Mungkin bisa ke switch, mungkin bisa ke access point, ataupun bisa langsung ke perangkat seperti printer, komputer, laptop, dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman yang masih bingung ya, port 1 itu
untuk menerima sumber internet dari perangkat di atasnya. Contohnya, kita langganan internet. Itu nantinya akan dapat modem dari ISP atau Internet Service Provider yang kita langganan, akan diberikan modem, dan modem itu dapat memberikan sumber internet melalui port LAN-nya ke perangkat routernya Ruiji, dikoneksikan ke port 1-nya. Ya, jadi dengan ibarat ya, topologinya bisa kayak gini ya. Jadi kalau port LAN-nya router itu bisa dikoneksikan ke switch seperti ini, tetapi port 1-nya router itu biasa nanti akan ada dikoneksikan ke perangkat modem dari ISP-nya atau Internet Service Provider-nya. Nah, di sini dari portnya itu totalnya sama, ada 10 port ya di seri EG700 series ini juga. Ada 10 port, 9 portnya itu bisa kita jadikan WAN ya. Jadi secara bawaan di sini ada yang namanya LAN port aja, LAN 0. Lalu ada yang WAN port saja atau WAN 0. LAN 0 dan WAN 0 ini merupakan port yang tidak bisa kita rubah. Oke, ini default, dia itu menjadi WAN dan default menjadi LAN. Ini tidak bisa kita rubah. Ini udah fix port namanya, atau port yang sudah ditetapkan. Nah, ada port lainnya, totalnya 8 port yang namanya itu LAN atau WAN. Nah, port-port LAN atau WAN ini itu bisa kita switch atau bisa kita ganti portnya. Misalnya kita punya 2 sumber internet service provider atau 2 sumber ISP. Ada 2 perangkat modem. Kita mau sambungkan ke perangkat router Ruiji untuk dijadikan load balance atau kita gabungkan bandwidthnya. Itu kita harus merubah port bawaan LAN ini menjadi port 1. Contohnya WAN 0 untuk ISPA, port WAN 1 menjadi ISP B. Itu harus kita rubah secara manual. Ya, jadi video kali ini akan membahas seluruh konfigurasi lokal dari perangkat routernya RI. Ya, jadi ini akan membahas terkait fitur-fitur yang ada di lokal web konfigurasi routernya RI. Oke, jadi kita akan membahas terkait hal tersebut. Router biasanya menjadi otak atau menjadi kepala di suatu jaringan yang kita miliki. Misalnya kita punya jaringan internet untuk lokal kita, untuk lokal area kita. Kita punya perangkat akses point misalnya, lalu ada perangkat switch di sini. Nah, switch dan akses point tersebut untuk mendapatkan internet atau untuk dilakukan pembatasan terkait kecepatan atau untuk kita ubah menjadi sebuah sistem jual voucher, kita memerlukan yang namanya router. Ya, ini router ini sangat penting sekali untuk mengatur seluruh lalu lintas data yang ada di lokal network kita. Biasanya router itu di dalam satu jaringan lokal hanya ada satu saja karena dia merupakan kepala atau merupakan bos atau merupakan ketua ibaratnya dari sebuah jaringan. Makanya hanya ada satu secara umum di dalam jaringan. Oke. Nah, router di serinya RI
seperti yang tadi sudah kita jelaskan, ada beberapa seri. Ada EG100, EG200, EG300, yang terbaru ada EG700, dan yang paling tinggi ada EG1500. Ini masing-masing penamaannya kita sesuaikan dengan jumlah total user atau total client yang kita miliki di lokal network kita. Client atau user itu apa? Client atau user itu adalah perangkat end user atau perangkat end device, perangkat akhir yang menerima internet ibaratnya. Ya, bisa perangkat laptop, bisa perangkat printer, bisa perangkat handphone, ataupun perangkat CCTV, itu semua dihitung sebagai user atau klien. Jadi kita harus mengestimasikan terlebih dahulu berapa jumlah total user kita atau total klien kita di dalam satu jaringan LAN tersebut. Baru kita bisa pilih router mana yang paling sesuai dengan lokal user kita. Oke, sekarang kita akan mengecek fitur apa saja di lokal konfigurasi menggunakan web, ya, menggunakan web di perangkat EG700 series. Nah, untuk video unboxingnya mungkin nanti akan saya buatkan ya. Tetapi dari segi fisik itu semuanya sama aja sebenarnya dari seri EG1510XS ini. Oke, secara bawaan routernya RI EG series ini dia itu memiliki DHCP server atau memiliki server IP otomatis. Jadi ketika kita koneksikan laptop kita ke salah satu port ini, kecuali port 1 yang udah fix 10, ini kita nggak bisa dapat IP ya, karena dia menerima IP. Kita bisa mendapatkan IP dari port LAN ini. Ini secara bawaan kalau belum kita rubah adalah port LAN, tapi bisa kita rubah menjadi port 1. Oke, secara bawaan akan mendapatkan IP dari sistem DHCP server routernya RI, yaitu dengan IP kita bisa cek di sini. Nah, ada IP 111, ada juga IP 110 biasanya. Jadi kalau 110 itu tidak ada perangkat RUIJI lain yang memberikan DHCP server di atasnya dia. Tapi kalau ada perangkat RUIJI lain yang memberikan DHCP server di atasnya dia, atau dia menerima WAN dari DHCP server perangkat RUIJI atau router RUIJI lainnya di atas, nantinya akan menjadi IP 111. Jadi IP-nya otomatis berganti. Jadi kalau teman-teman misalnya akses perangkat RUIJI 192, 168, 110.1, dia koneknya bukan ke perangkat EG700 seriesnya. Ini dengan kondisi saya sudah terkoneksi secara Ethernet port dengan perangkat RUIJI EG700 seriesnya tersebut. Jadi kita harus pastikan terlebih dahulu IP-nya kita dapat berapa. Nah, IP-nya kita dapat network 111, berarti kita aksesnya jangan ke 110. Ini merupakan perangkat yang memberikan IP ke EG700 saya. Ya, ini ada IW3000GX. Ini menjadi sumber internet perangkat router yang akan kita tes kali ini. Nah, kita masuk ke 192.168.111.1. Di sini kita tinggal klik advance aja, lalu klik unsave. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya muncul error kayak gini, itu bukannya error, tapi ini dari sisi Google Chrome-nya yang terkadang memberikan sebuah informasi terlebih dahulu lah. Kalau misalnya sertifikat security-nya ini tidak terdaftar atau tidak di trust, maka akan muncul kepastian dulu nih dari kita mau akses atau enggak. Karena kira-kira
siapa tahu website yang mau kita akses ini berbahaya gitu. Tetapi ini hanya website lokal konfigurasi perangkat routernya Ruiji. Jadi kita tinggal klik advance, lalu klik yang project di sini. Nah, nantinya akan masuk ke tampilan EG710XS-nya. Nah, kalau misalnya perangkatnya masih bawaan, belum disetting apa-apa, perangkatnya pasti passwordnya itu adalah admin. Admin, kita tinggal login, dan ini adalah tampilan awal dari konfigurasi e-web, ya, electronic website. Ya, ini adalah e-web, tampilan lokal konfigurasi websitenya secara lokal perangkat routernya Ruiji. Ini merupakan sebuah tampilan yang dimana kalau kita punya lebih dari satu perangkat Ruiji di sini, nantinya akan bisa dilakukan yang namanya discovery secara otomatis atau deteksi perangkatnya secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita punya switch, punya access point lebih dari 10, 20 itu bisa kita deteksi secara otomatis dari tampilan e-webnya ini. Kita tinggal klik-klik rediscover aja sampai ada. Jadi kalau perangkatnya ada di bawah EG700 series nanti bakal terdeteksi di sini. Kalau perangkatnya udah lengkap semua, seperti saya di sini hanya ada perangkat router aja memang di topologinya. Di sini kita tinggal klik start setup aja. Oke. Langkah pertama, kita akan mengkonfigurasi sumber internetnya terlebih dahulu. Ada opsi untuk menggunakan PPPoE server. Ya, ini PPPoE client ya, perangkat routernya Ruiji-nya sebagai PPPoE client. Kita harus masukkan username dan password yang sudah disediakan oleh PPPoE servernya. Ini biasanya kalau misalnya teman-teman dikasih akses username dan password oleh ISP-nya, kita nggak perlu menggunakan modem bawaan dari ISP-nya tersebut. Kita langsung colok aja di sini, lalu kita masukkan PPPoE akunnya tersebut. Kalau misalnya secara umum ISP nggak bakalan ngasih username dan passwordnya ke user biasa atau pengguna biasa, pengguna secara umum itu nggak bakal dikasih. Jadinya kita biasanya pilihnya DHCP server. Jadi kita sudah menerima IP-nya secara otomatis dari perangkat modemnya ISP. Oke, kita sudah menerima perangkat IP-nya secara otomatis dari modem ISP. Nah, kalau pilihan yang static IP, ini biasanya ada IP public static dari ISP-nya atau dari modem ISP-nya memang tidak dibuat DHCP server. Jadi kita harus konekin pakai static IP. Kita setting manual IP-nya berapa, subnetnya berapa, lalu gateway-nya berapa, dan DNS-nya berapa yang sudah disediakan oleh ISP-nya tersebut. Jadi secara umum bawaannya dari modem ISP itu pasti akan diberikan DHCP server. Kita pilih DHCP server. Regionnya kita pilih Indonesia. Kita sesuaikan dengan region kita saat ini, Indonesia. Time zone-nya bisa pilih ganti ke yang lain, atau biasanya karena saya di Jakarta, saya pilih di Jakarta. Nah, nama project-nya. Nama project ini adalah ya nama project gitu. Ini nggak bisa dijelasin yang lain lagi. Nama project nantinya akan menjadi sebuah grup gitu. Grup project namanya. Nanti akan muncul nama projectnya EG700XS misalnya. Atau kita ganti. Ini Office ABCD misalnya. Nah, kayak gini. Ya, itu nanti akan muncul project Office ABCD. Perangkatnya apa aja itu akan muncul di sini.
Cuman di sini saya mau mencoba dengan nama EG710XS saja. Nah, yang penting adalah manajemen password ini ya teman-teman. Ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman nggak boleh sampai lupa manajemen passwordnya. Karena apa? Karena ketika kita mau akses ke lokal perangkatnya kayak gini ya, ini seperti di awal itu memerlukan password. Dan passwordnya itu bukan admin lagi. Kalau sudah dikonfigurasi. Nah ini admin dia nggak akan bisa. Itu menggunakan manajemen password di sini. Kita buat passwordnya berdasarkan kriteria yang sudah diberikan oleh Ruiji. Yang pertama harus dari 8 sampai 31 karakter. Harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, lalu ada angka, dan juga ada spesial karakter. Jadi harus ada 3 tipe dari masing-masing ini. Jadi mau ada huruf besar, huruf kecil, dan angka aja, atau huruf besar, huruf kecil, dan spesial karakter kayak add, huruf add, atau simbol add, atau simbol pagar, atau simbol dolar. Nah itu juga disebut sebagai spesial karakter atau simbol ibaratnya. Dan passwordnya nggak boleh ada huruf admin, nggak boleh ada kata admin. Lalu passwordnya nggak boleh ada tanda tanya, spasi, dan juga tulisan karakter Cina. Ini bukan tulisan kita huruf alfabet CHINA ya, bukan. Tetapi karakter China yang tulisannya tidak bisa kita tulis seperti ini misalnya. Ruiji. Nah, misal Ruiji seperti ini. Tetapi kalau di China-nya ada bahasa kata-katanya dia gitu. Nah, itu nggak bisa lah. Pokoknya karakter uniknya itu tidak bisa. Karena nggak bakal terdeteksi sebagai passwordnya tersebut. Jadi kita harus pakai alfabet biasa. Ini sebagai contoh, saya akan buat @ruiji123 saja. Nah, seperti ini. Lalu ada password hint-nya. Jadi kalau misal kita lupa, kita bisa tulis di sini. Misalnya passwordnya nama buku kesukaan. Nah, ini contoh password hint atau sebuah petunjuk terkait password kita itu apa. Ini nggak perlu kita buat karena nggak ada tanda bintangnya. Oke, ini kita tinggal klik create network and connect. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini mungkin akan saya cepetin untuk videonya. Nah, ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, dia akan otomatis redirect atau otomatis berganti halaman ke bagian login ke Ruiji Re-App atau login ke Ruiji Cloud. Ya, jadi perangkatnya itu bisa kita manage atau bisa kita konfigurasi menggunakan cloud selain menggunakan lokal web konfigurasinya atau lokal e-web. Nah, apa Ruiji Cloud? Nah, Ruiji Cloud kalau kita cari cloud, nah di sini ada Ruiji Cloud. Kita misalnya klik login. Nah, di sini akan ada Ruiji Cloud. Jadi ini berbeda. Ini berbeda dengan lokal e-web. Lokal e-web kita akses perangkatnya secara langsung. Ruiji Cloud kita mengkonfigurasi perangkatnya dari teknologi cloud-nya Ruiji. Jadi kita mau akses dari manapun, kapanpun itu bisa. Sedangkan kalau dari lokal kita harus connect ke network atau ke jaringan lokalnya. Kita harus connect ke IP ini misalnya. Atau kita connect ke IP yang nantinya dibuat oleh perangkat routernya Ruiji. Jadi itu bedanya jaringan lokal dengan jaringan cloud. Kalau cloud kita bisa akses dimanapun, kapanpun. Kalau lokal kita harus ada di dalam jaringan lokalnya terlebih dahulu. Untuk saat ini, kita nggak akan menggunakan Ruiji Cloud. Kita menggunakan dari lokal e-webnya saja. Nah, kita tinggal skip login ini.
kita masuk ke go to device. Nah, setelah kita go to device, di sini ada tampilan awal dari lokal eWeb-nya ketika sudah dikonfigurasi. Jadi kalau teman-teman akses lagi misalnya 192.168.111.1 itu tampilannya akan seperti ini, atau saya logout dulu. Nah, ini logout, kita masukkan @ruiji123 untuk password yang saya buat ya. Ini teman-teman masukkan lagi. Nah, kita coba admin dulu, admin. Nah, nggak bisa ya. Ini kita buat yang manajemen password yang sudah kita ganti, @ruiji123 masuk, dan tampilannya langsung seperti ini. Jadi bukan konfigurasi kayak tadi lagi. Nah, di sini ada beberapa tab di sebelah kiri. Ada gateway, ada workspace, ada device, dan juga client serta sistem. Nah, ini apa aja penjelasannya? Oke. Sistem ya, di tab sistem ini kita mulai dari yang paling bawah dulu. Oke. Di tab sistem ini kita yang pertama bisa mengatur zona waktu perangkatnya. Jadi perangkatnya ini mau kita atur zona waktunya ke GMT plus berapa ya, atau di daerah mana gitu, misalnya Singapura atau Seoul, Tokyo, itu bisa kita pilih di time zone atau di sistem time-nya ini. Nah, NTP server ini merupakan server untuk jam atau server untuk waktu. NTP ini ada singkatannya. What is NTP? Nah, Network Time Protocol. Ini adalah NTP atau bahasa Indonesia protokol waktu jaringan. Oke. Nah, untuk teman-teman ini video tutorialnya itu saya menggunakan bahasa Inggris ya untuk tulisan-tulisan yang ada di perangkat Ruijinya. Jadi teman-teman kalau mau ikutin itu disarankan menggunakan bahasa Inggris juga, jangan pakai bahasa Indonesia. Ya, karena nantinya bakal nggak ketemu nih yang saya bahas apa dan yang teman-teman punya tampilannya itu apa. Nah, jadi gunakan dulu bahasa Inggris ya, kita rubah di sini, jangan pakai bahasa Indonesia. Nah, oke. Di sistem time ya, di sini tadi kita bisa rubah time zone dan server waktunya mau ke arah mana. Nah, ini beberapa server waktu yang secara default sudah dibuat oleh Ruiji. Jadi kita tinggal connect internet aja dan server waktu ini akan otomatis terdeteksi dan waktu perangkatnya akan mengikuti zona waktu kita seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya 2340. Nah, di kedua ada backup dan import. Backup, kita bisa melakukan backup atau melakukan backup ini seperti menyimpan data ya, atau duplikasi data konfigurasi ya. Mungkin kalau backup sendiri saya kurang tahu bahasa Indonesianya gimana, cuman backup ini seperti menyimpan atau menduplikasi data konfigurasi perangkat router kita. Kenapa harus kita backup? Biasanya kita harus membackup file konfigurasi kita sebelum melakukan upgrade device atau upgrade firmware. Supaya apa? Supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perangkatnya terreset default, terreset pabrik ya, default backup konfigurasinya itu kita masih ada. Jadi kita nggak perlu konfigurasi seluruhnya secara manual, kita cukup import aja file konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Contohnya kita tinggal klik backup di sini, nanti bakal ngedownload file, kita download misalnya, dan kita tinggal import aja seperti ini. Itu tinggal diimport, nanti konfigurasinya bakal balik seperti sebelum terreset pabrik. Nah, ada juga tab untuk reset. Ini adalah tab untuk reset perangkatnya ke bawaan pabrik.
Atau sebelum kita lakukan konfigurasi tadi, kita buat nama project, kita buat passwordnya, itu sebelum kita konfigurasi tersebut, itu adalah kondisi bawaan pabrik. Atau baru kita buka nih dari box, itu adalah kondisi bawaan pabrik. Reset sebenarnya itu bisa kita lakukan dari hard atau dari fisiknya, dari hard reset, biasanya sebutannya hard reset atau hardware reset. Kita colok pakai sebuah klip kertas atau pakai tusukan lidi, itu juga bisa. Kita colok selama 15 detik. Colok selama 15 detik, nantinya lampu sistemnya akan berkedip-kedip, tapi kalau belum 15 detik jangan dilepas, takutnya perangkatnya cuman nge-restart saja. Restart itu ibaratnya seperti reboot, atau perangkatnya nyala, mati lalu nyala ulang lagi aja, belum ke reset pabrik. Kalau ke reset pabrik kita tunggu hitung sampai 15 detik, walaupun lampunya ngedip-kedip biarin aja, kita hitung sampai 15 detik baru dilepas. Jadi resetnya ini dalam keadaan hidup. Oke, dalam keadaan hidup kita colok tombol resetnya sampai 15 detik baru kita lepas. Itu untuk hard reset atau reset secara fisik. Nah, secara software atau secara sistem kita bisa reset berdasarkan fitur reset ini. Resetnya ada master device, ada all device. Tadi di awal saya jelasin terkait perangkatnya RII itu bisa mendeteksi perangkat lainnya. Ya, bisa mendiscovery perangkat lainnya. Kalau semua perangkatnya terdaftar, kita bisa lihat di devices ini. Ya. Nah, nantinya di sini akan ada kata master, akan ada perangkat lainnya yang bukan master. Jadi reset ini kalau master device itu berarti masternya aja. Kalau all device itu berarti seluruh device yang ada di network tersebut. Ya. Jadi kita pilihnya yang master device saja karena perangkatnya cuma ada router. Tapi kalau mau kita reset keseluruhannya kita pilih all device. Itu bisa kita reset dari hardware atau dari software seperti ini. Nah, next kita lanjut ke bagian upgrade. Upgrade di sini ada yang namanya sebuah versi dari perangkatnya, dari perangkat routernya RII yang saya pakai. Ini merupakan versi RII OS 2.342.0.1629 atau di sini ada kata-kata lagi latest version atau versi terakhir, versi terbaru artinya. Nah, tetapi teman-teman jangan patokan dari kata latest version ini karena terkadang itu suka ngebug dari sisi online upgrade ini. Jadi kalau perangkatnya versinya terlalu lama, ini kan saya 2.3. Kalau versi lama biasanya 2.2 atau 2.1 itu dia nggak akan bisa mendeteksi versi 2.3 ini. Jadi 2.1 pun akan dideteksi sebagai latest version. Jadi teman-teman jangan berpatokan dengan latest version ini. Patokannya dari apa? Kita lihat dari websitenya. Kita buka websitenya Ruijiri ya, rii.ruiji.com. Arahin mouse-nya ke bagian produk, jangan diklik, arahin aja. Kita masuk router, kita klik routernya, lalu kita pilih ini karena EG700 belum ada, kita pilih EG1510XS. Kita scroll, oh ya, pastikan itu bahasanya ke global terlebih dahulu, ya. Jangan Indonesia. Nah, ini saya coba contohin ya bedanya. Di global, nah, ini kita bisa klik resource di sini, ya, ada resource, lalu di sini ada software. Oke, kalau kita ganti bahasanya ke Indonesia, sebentar, kita harus contohin supaya teman-teman nggak bingung.
Nah, ini kita arahin juga ke router EG1510. Kita geser ke resource. Di sini nggak akan ada softwarenya. Bagian software tersebut ya, ini softwarenya cuma ada configuration guide atau petunjuk konfigurasi. Bagian software itu untuk melihat firmware terbaru, versi firmware terbaru. Jadi teman-teman itu jangan menggunakan website bahasa Indonesia kalau misalnya mau mendownload dokumen atau mendownload firmware, karena nggak akan ada. Biasanya jarang sekali yang ada, atau ada pun biasanya error nantinya. Jadi kita masuk ke website globalnya terlebih dahulu, arahin produk terus ke router, lalu masuk ke bagian RIGI, EG, dan EG series dan EG1510 access. Contohnya, masuk ke resource, kita klik dan kita klik software. Kita tunggu. Nah, ini mungkin agak lama loadingnya karena internet saya kurang stabil. Kita tunggu dulu. Nanti akan saya percepat saja. Nah, oke. Ini jika sudah selesai loadingnya dari tampilan software, eh, bagian software tersebut ya. Di sini ada tipe perangkatnya EG1510XS router firmware. Jadi ini firmware versi yang paling direkomendasikan ya, yang paling atas nih, RIOS 340. Kita tinggal klik download aja di sini. Kalau mau kita download file firmware-nya tersebut ya. Ini kita download file firmware-nya. Ini agak lemot ya untuk koneksinya. Sebentar. Di sini kita tinggal klik download aja. Biasanya kalau file firmware ini nggak gede sih size-nya. No, cuman 30 mega aja kayak gini. Oke. Nanti akan saya percepat juga ya. Ini koneksi internet saya sepertinya tidak stabil. Oke, anggap aja kita udah download filenya. Nah, kita anggap udah download filenya. Di sini kita masuk ke bagian local upgrade. Lalu kita pilih filenya. Nah, ini contohnya ada filenya. Formatnya itu biasanya tar.gz. Kalau formatnya belum tar.gz, berarti teman-teman harus ekstrak filenya terlebih dahulu. Nah, ekstraknya gimana? Ekstraknya ya teman-teman harus punya aplikasi ekstraknya masing-masing terlebih dahulu. Contohnya seperti WinRAR ya. Contohnya seperti WinRAR. Di sini saya coba cari 1510. Bentar, coba kita cari. Oke, ini nggak ada ya. Tapi contohnya ini. Nah, di sini akan ada tar gz-nya. Jadi untuk file pertamanya ini namanya teman-teman bisa lihat ada zip ya di ujung namanya, firmware.zip. Kalau kita mau ekstrak tar gz-nya, kita tinggal pilih ini aja. Lalu kita ekstrak ke lokasi yang kita tentukan. Lalu kita tinggal upload dari sini aja. Misalnya ini tar gz. Nah, kita tinggal pilih upload nantinya. Oke.
Jadi itu untuk upgrade secara lokal eWeb-nya. Nah, jadi teman-teman harus pastikan terlebih dahulu perangkatnya itu berada di tipe paling tertinggi untuk firmware versinya. Nah, atau juga kalau teman-teman mau pakai versi yang lama, misalnya 340 ya. Ini bisa kita lihat dari ini udah 342, yang ini aja masih 340. Berarti firmware-nya masih belum update yang ini. Ini karena seri terbaru aja. Makanya firmware sudah lebih terbaru. Oke. Misalnya mau pakai versi yang lebih lama, kita tinggal klik aja di sini. 324 atau 300. Nah, di sini kita tinggal download aja lah pokoknya kayak gitu. Lalu kita ekstrak dan kita upload di sini. Itu untuk lokal upgrade-nya. Jadi jangan kita patokan dari latest version ini karena belum tentu terdeteksi firmware terbarunya. Kita harus cek dari websitenya, lalu kita upgrade secara manual. Next ada reboot. Reboot ini untuk mematikan lalu menyalakan ulang perangkatnya. Jadi kalau misalnya perangkatnya seperti keberatan atau ibaratnya ngehang, itu bisa kita lakukan reboot. Rebootnya juga bisa kita dari master device-nya tadi, routernya aja, atau all device semua perangkat, atau specified device. Kita bisa pilih nih perangkat apa aja yang mau kita reboot. Itu juga bisa. Atau mau kita jadwalin tiap kapan perangkat routernya ini reboot. Ya, ini bisa kita jadwalin. Oke. Yang terakhir adalah sistem log atau sebuah history, sebuah riwayat dari apa aja yang kita konfigurasi. Nah, ini contohnya ada pergantian time zone, lalu ada export file config, lalu juga ada login ke eWeb-nya. Ini contohnya kalau kita akses eWeb-nya lagi 192, 168, 11.1 nantinya bakal ada di sini. Ini kita refresh terlebih dahulu. Oh, ini belum update ya. Jadi dia nanti bakal bisa update secara otomatis. Ini mungkin ada delay waktunya juga, atau ini harus kita refresh terlebih dahulu. Coba kita masuk. Oh, dia nggak bakal ngedetek kalau belum logout sepertinya. Ini kalau kita logout, contohnya, sorry. Nah, ini logout ya. Lalu kita tinggal add Ruiji 123. Nah, kita cek sistem lognya. Nah, dia bakal kedeteksi. Jadi harus logout dulu, baru dia kebaca lagi di sini. Itu buat sistem log. Jadi kalau kita lakukan konfigurasi sesuatu atau portnya mati misalnya, portnya terputus, itu bakal bisa terdeteksi di sistem log ini. List client ada yang namanya wired client. Ya, di sini ada koneksi wirednya. Kalau kita punya switchnya Ruiji, nanti bakal kedeteksi juga nih. Switchnya Rii ya, khususnya. Karena Ruiji itu dia punya dua brand sebenarnya. Ada Rii. Rii ini teman-teman bisa akses perangkat yang ada di Indonesia. Itu tinggal arahin ke produk aja. Wireless, di sini ada Ceiling AP, ada wall mount AP atau access point tembok, ada outdoor AP, lalu ini ada PoE. Nah, kalau switch ini juga teman-teman bisa arahin aja ke masing-masing switchnya seperti ini. Ini semua perangkatnya masuk ke Indonesia. Tapi untuk stoknya bisa ditanyakan ke AFC terlebih dahulu ada atau enggak. Nah, terus juga ada barang SME, Small Medium Enterprise, ini juga masuk ke Indonesia. Lalu ada perangkat Electron untuk perangkat fiber optik. Jadi ini seperti OLT tetapi ini menggunakan switch ya. Jadi bukan OLT kayak brand Visol atau brand Bidicom atau brand yang lainnya, itu kita nggak pakai OLT seperti itu, tapi ini OLT pakai switch. Jadi konfigurasinya semuanya sama, nggak ada yang beda dari konfigurasi Ruiji lainnya. Ada perangkat radio ya, ini untuk yang Ri, ada routernya. Ini ada router wireless, ada NBR series. NBR series ini sebetulnya routernya Ruiji, bukan routernya Ri. Router Ri itu adalah EG series. Ya, ini EG series. Ini adalah routernya Ri. Home WiFi ini sebetulnya bukan router. Teman-teman kalau ini mengira sebagai router,
mungkin yang teman-teman kira router itu salah. Jadi router yang di sini itu cuma buat router rumahan aja. Dia nggak ada fitur kayak buat voucheran, nggak ada fitur buat blokir aplikasi, blokir website, itu nggak ada. Jadi paling cuman blokir akses dari MAC address, blokir akses dari IP aja gitu. Jadi nggak ada buat blokir website, blokir aplikasi, itu belum ada. Jadi cuman router rumahan, fiturnya tidak terlalu banyak. Ada juga firewall. Nah, ini juga masuk ke Indonesia. Nah, tetapi ini perangkatnya RII. Teman-teman bisa baca namanya. Di sini ada RII. Perangkatnya RII itu ada di bagian produk, ya. Ini yang masuk ke Indonesia ya, yang saya kasih tahu. Ini ada RII. Produk untuk switch kita masuknya ke bagian Cloud Managed Switch. Di sini ada RII CS series ya, CS ini CS81 atau S2915L namanya, sampai CS88. Ini bisa dimasukkan ke Indonesia. Lalu untuk wireless ada Cloud Managed Wireless. Ini semua masuk ke Indonesia. Router ini nggak ada yang masuk ke Indonesia karena routernya RII itu di Indonesia namanya NBR ya, yang ada di RII tadi. Untuk firewall ini sama, yang ada di RII juga. Dan software ini biasanya kebutuhan yang harus kita koordinasi dengan tim prinsipal pusat dari RII-nya sendiri. Oke, nah ini untuk aksesoris buat fiber modul atau modul SFP. Ini semuanya masuk ke Indonesia. Nah, oke, jadi itu untuk melihat websitenya RII dan RII. Nah, kita masuk lagi ke sini. Ada wired. Wired ini yang langsung terkoneksi kabel ke portnya perangkatnya RII. Jadi kalau perangkatnya RII itu semua perangkatnya bisa terdeteksi di sistem eWeb. Perangkatnya RII tidak bisa terdeteksi di sistemnya eWeb. Jadi kita harus bedain dulu nih RII dan RII. RII itu ada sistem untuk mendeteksi perangkat sesama RII di jaringan, sedangkan RII itu tidak ada sistem untuk mendeteksi perangkat sesama RII di jaringannya. Jadi ini hanya RII yang bisa. Kita bisa mendeteksi seluruh perangkat RII yang terkoneksi di dalam jaringan kita. List client ini yang terkoneksi secara kabel. Jadi kalau kita punya switch RII, semua perangkat laptop, komputer, atau printer itu bisa terdeteksi wired di sini dari koneksi switchnya. Ada juga wireless. Wireless ini yang koneksi ke access point RII yang ada di lokal network kita. Nanti akan ada connect ke perangkat apa, lalu juga nama SSID-nya apa, frekuensi bandnya 2,4 atau 5 GB itu masuk ke sini. Ada device ya, device ini semua listnya yang tadi sudah saya jelaskan. Jika perangkat kita ada banyak, bakal terlist semua perangkat RII-nya di sini. Workspace ini adalah settingan untuk seluruh perangkat RII yang ada di topologi kita. Jadi kita bisa melakukan discover device di sini. Ya, discover device. Kalau buat mendeteksi perangkat baru yang kita colokkan ke routernya. Misalnya ada switch atau ada access point, kita baru colokin ke EG700 ini. Nanti kita tinggal masuk ke discover device dan perangkatnya bisa kita tambahkan ke network kita. Akan ada opsinya di sini, add to my network atau tambahkan ke jaringan saya. Nah, oke. Lalu ini adalah tampilan settingan secara keseluruhan dari topologi kita. Jadi kalau kita nggak ada access point ya kita nggak bisa setting wifi, nggak perlu setting radio, nggak perlu setting QoS dan sebagainya. Ya ini bisa kita setting ketika kita sudah ada access pointnya tersebut. Nah, kalau settingan gateway-nya sendiri, ketika perangkat kita hanya ada routernya RII aja, kita masuknya ke bagian gateway aja. Nah, di sini bakal kita bahas terkait seluruh settingan routernya RII. Ya, ini seluruhnya akan kita bahas. Tetapi kita nggak cobain settingannya, kita hanya bahas saja fitur-fiturnya itu untuk apa. Oke, di yang pertama ya, kita tutup dulu di sini. Tabnya ada beberapa tab, ada network, ada security, behavior, VPN, authentication, advanced, diagnostic, dan juga sistem.
Masing-masing tab ini itu punya fungsinya tersendiri. Yang pertama, oke. Kita bahas dulu dari atas ya. Di sini gateway, yaitu bisa kita ganti namanya sebetulnya. Contohnya kayak gini, ini router misalnya PT ABCD ya. Nah, ini bisa terganti seperti itu. Atau ini router PT ABCD tambahin ini kita taruh di lantai 3 server ya misalnya. Server. Oke. Nah, itu bisa juga kita buat seperti itu. Lalu ada manajemen IP. Ya biasanya kalau kita di suatu jaringan untuk memudahkan akses ke perangkat routernya, kita bisa buat itu static IP. Jadi untuk IP routernya sendiri kita bisa buat misalnya IP titik 2 ya. Oke, ini IP 2. Nantinya kita bisa akses IP 2 ini untuk mengakses ke routernya atau kita juga bisa tembak gateway-nya langsung di sini. IP titik 1. Itu biasanya kita buat static. Nah, lalu untuk working mode-nya di sini perangkat routernya RII itu bisa kita jadikan router atau bisa kita jadikan access controller. AC ini singkatan dari access controller. Fungsinya apa? Fungsinya kalau misalnya kita jadikan access controller, dia bisa memanage perangkat access point atau perangkat switch itu lebih banyak lagi jumlahnya. Ya. Jadi misalnya kita router ini itu nantinya ada maksimalnya, cuman karena datasheetnya belum kelihatan, jadi kita nggak tahu nih maksimalnya berapa. Cuman di EG300 itu bisa sampai maksimal memanage kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 150 perangkat ya, 150 perangkat access point atau perangkat switch di mode router, dan di mode access controller bisa sampai 500 perangkat access point atau perangkat switchnya. Nah, jadi ini berbeda. Nah, jadi ada access controller, ada router. Jadi kalau misalnya teman-teman di jaringannya punya access point sangat banyak sekali, ya kita harus beli 2 perangkat router, 2 perangkat EG. Satunya dijadikan mode router, satunya dijadikan mode access controller. Jadi bisa untuk memanage banyak access point tersebut. Nah, oke. Selanjutnya, di mode router kita bisa mematikan yang namanya self-organizing network. Ini apa self-organizing network ini, atau singkatannya SON ya. SON, kita singkat aja SON gampangnya. SON ini merupakan sebuah fitur yang dapat mendeteksi perangkat RII lainnya di dalam jaringan lokal kita. Jadi inilah SON ini merupakan sistem yang dapat mendeteksi perangkat RII lain di jaringan lokal kita. Jadi ini yang bisa kita nyalakan secara bawaan atau bisa kita matikan supaya perangkat tersebut tidak terdeteksi di dalam topologi SON. Jadi kalau kita lakukan discovery device atau pendeteksi perangkat, perangkat tersebut tidak akan terdeteksi kalau SON-nya mati. Nah, kalau misalnya router yang saya gunakan ini cuman ada satu perangkat aja ya, ini saya bisa matiin aja. Cuman kalau nantinya akan ada penambahan perangkat access point atau switch seri, ya kita nyalakan aja SON-nya tersebut. Oke. Nah, mode AC ini kita nyalakan supaya kita bisa memanage atau mengkonfigurasi perangkat switch dan perangkat access point ya. Kalau kita matikan, dia nggak akan bisa memanage perangkat switch dan perangkat access point-nya tersebut. Nah, oke, kita tinggal klik cancel aja. Lalu di sini ada penjelasan lain terkait MAC address perangkatnya. Lalu ada perangkatnya sudah menyala berapa lama, versi perangkatnya, dan versi hardware-nya. Ada versi software, ada versi hardware. Nah, di sini yang pertama kali ya, itu ada bagian network. Bagian network ini menjelaskan beberapa bagian lainnya. Yang pertama itu ada port 1.
Di opsi one ini kita bisa merubah port LAN tersebut menjadi port one. Ya, ini bisa teman-teman lihat ya perbedaannya. Awalnya itu one-nya cuma satu, di sini settingan one-nya cuma satu. Kalau kita rubah ada dua one, bakal muncul dua one di sini. Dua one kebutuhannya untuk apa? Dua one untuk kebutuhannya ada load setting, nantinya load balancing. Ya, jadi kalau misalnya ini kita jadikan LAN, nggak akan ada load balancing setting. Kalau kita jadikan one, akan ada muncul load settingnya. Load balancing support, lalu juga ada mode load balancing yang dua-duanya berjalan. Untuk ISP-nya berjalan, ada juga yang satunya aktif, satunya sebagai backup. Jadi yang berjalan mungkin cuman one 0 aja, one satunya sebagai backup, itu juga bisa. Nah, ini modenya. Untuk penjelasannya modenya nanti itu akan ada banyak ya. Itu di video selanjutnya. Jadi di sini di opsi one ini kita bisa melakukan pergantian port dari port LAN yang secara bawaan kita rubah menjadi port one, itu bisa. Lalu di opsi one ini juga ada yang namanya line probe. Line probe ini suatu fitur untuk mengetes koneksi port one tersebut ke internet. Kalau misalnya dia ngeping ya, kalau misalnya dia ngeping gagal ke dua destinasi IP ini, ya ini kalau ini gagal ngeping ke sini, maka otomatis port one-nya akan mati di sini. Jadi kelihatan tidak ada internetnya. Tapi kalau portnya berhasil melakukan ping, ya seperti ini ada latensinya, itu berarti portnya sudah online atau connect ke internet. Jadi di sini bisa kita setting mau pingnya itu berapa kali. Ya, mungkin pingnya 40 kali. Nah, kalau 40 kali pingnya ini sukses, maka portnya ada internet. Tapi kalau portnya ini nggak ada internet, dia bakal ngetes ngeping selama 40 dikali 2. Jadi ada dua ronde ya. Satu rondenya itu 40 kali ping. Berarti selama 80 kali ping kalau masih fail, berarti port tersebut koneksi internetnya terputus. Jadi kita bisa mendeteksi dari sini, dari line probe ini. Nah, ada data plan. Data plan ini kita bisa melakukan sebuah settingan kuota ya. Biasanya untuk kebutuhan koneksi dengan Starlink. Jadi kita tahu nih, ketika kuota Starlinknya tersebut biasanya 50 giga paketan Starlinknya. Jadi kita bisa setting mungkin di sini 40 giga. Jadi ketika kita tahu kuotanya sudah mencapai 40 giga, itu akan diberikan alarm ya, bisa di block atau bisa juga di load balance atau cuman dikasih alarm aja, itu juga bisa. Kalau di block ya Starlinknya nanti nggak akan aktif lagi supaya nggak bakal nge-lag dari sisi usernya tersebut. Nah ini bisa kita setting di interface mana Starlink tersebut tercolok. Oke, ini untuk sistem kuota bisa ke Starlink atau bisa ke perangkat modem GSM, modem yang menggunakan kartu SIM card ya, itu juga bisa. Ini untuk port one-nya. Untuk port LAN-nya ya, untuk port LAN-nya di sini ada LAN setting. LAN setting ini yaitu untuk men-setting IP dan juga VLAN. Jadi kita misal mau daftarin VLAN di sini, itu bisa. VLAN misalnya VLAN 192, 128, 10. Ini VLAN 10 misalnya. Nah, itu kita tambahkan aja di sini, nanti bakal terdeteksi VLAN 10. Ada DHCP client, ini adalah perangkat user, end user atau end device, laptop, HP, printer, CCTV, dan sebagainya yang mendapatkan IP DHCP dari perangkat routernya RII, dari routernya RII, dia bakal terlist di DHCP client ini. Ada static IP address. Ya di sini kita bisa tambahkan MAC address tertentu atau kita bisa binding ibaratnya. Bisa kita kunci misalnya MAC address ini ya, ini MAC address ini kita copy lalu kita masukkan di sini dan kita kunci IP-nya menjadi 192.168.110.225 tadi IP-nya. Ini juga bisa kita kunci ke sini.
Ya, jadi nanti bakal terkunci nih dari IP-nya tersebut. Nah, ini. Oke. Lalu ada DHCP option. Nah, DHCP option ini sebuah opsi tambahan kalau kita memberikan IP DHCP ke perangkat di bawah kita. Ya, contohnya seperti server DNS. Kalau misalnya kita punya DNS server pribadi sendiri, atau di sini ada juga option yang sudah disupport oleh routernya RI, option 43, option 138, option 150, dan gateway-nya ini kalau misalnya ada perangkat IP gateway tambahan, dan juga ada domain name yang kita setting di perangkat RI tersebut. Nah, tapi kalau nggak ada, ini biasanya kita nggak pakai gitu. Ini secara umum kita nggak pakai DHCP option ini. Jadi teman-teman cuman ada di case-case tertentu aja yang menggunakan ini. Tab selanjutnya ini merupakan ada speed test ya dari EG 700 series ya dengan firmware terbaru ya 2342 ada speed test. Di sini untuk speed testnya kita bisa start, tapi karena koneksi internet saya lagi nggak bagus jadi nggak usah di start teman. Ini untuk mengetes kecepatan yang terkoneksi dengan port 1 routernya tersebut. Ada settingan untuk IP versi 6. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah berada di tingkat ISP ya, bukan pengguna biasa lagi, membutuhkan IP yang sangat banyak, itu kita sudah support juga untuk IP versi 6. Ya, di sini sudah support. Ini saya matikan aja. Port VLAN. Nah, ini yang penting. Ya, saya buat lagi VLAN-nya satu deh sebagai contoh. VLAN 11. Oke. Nah, VLAN-nya akan ada default VLAN, VLAN 10, dan VLAN 11. Default VLAN ini adalah VLAN 1 atau VLAN 233. Ini adalah VLAN default dari Ruiji antara VLAN 1 atau VLAN 233. Jadi kedua VLAN tersebut nggak bisa kita pakai, kedua VLAN ID-nya. Jadi kita kalau mau bikin VLAN di sini itu nggak bisa pakai VLAN 1. Nah, VLAN-nya range-nya dari 2, 232, dan 233-nya di skip. Jadi nggak bisa dipakai juga. Nah, lalu cuman sampai 4086. Biasanya VLAN itu maksimal VLAN. Maksimal VLAN. Nah, itu bisa sampai 4096. Kenapa di sini cuma 4086? Karena 10 VLAN lainnya itu dipesan oleh Ruiji untuk kebutuhan R&D-nya mereka, untuk kebutuhan penelitinya mereka lah ibaratnya terkait upgrade fitur, terkait upgrade firmware dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa pakai VLAN ID tersebut. Nah, kita buat di port VLAN ini untuk apa? Port VLAN ini itu settingan untuk mengarahkan VLAN tersebut apakah boleh dilewatin ke bawah atau enggak. Ya, biasanya di settingan VLAN itu ada yang namanya akses, VLAN akses, ada yang namanya VLAN terang, dan ada juga yang namanya native VLAN. Di sini opsinya itu ada untagged, tagged, dan non-add. Untagged ini adalah native VLAN-nya. Tag ini adalah VLAN yang nantinya dibawa oleh port tersebut ke bawah atau VLAN terang ibaratnya. Ya, jadi tag ini VLAN akses atau native VLAN, tag ini adalah VLAN terangnya. Settingannya gimana? Nah, kalau di sini untag-nya semua default VLAN, kita lihat default VLAN adalah IP-nya 111.1 seperti ini. Ya, contohnya saya connect ke port LAN 0 di sini. Saya dapat IP 111.x ya. Ini networknya 111. Lalu ada juga 10 dan juga ada 11. Nah, itu kita tinggal pilih aja. Contohnya kayak gini. Kita pilih default VLAN-nya kita tag, untag-nya kita pilih VLAN 10 misalnya. Nah, nantinya ketika laptop saya connect ke LAN 2 akan mendapat IP dari VLAN 10 yang ini. Cuman untuk pengetesannya nanti saja, kita bahas yang selanjutnya dulu. Jadi
tag itu rang, untag itu akses. Dan non-add ini enggak kita bawa. Jadi ini enggak dibawa kemana-mana ya VLAN-nya, ditutup gitu dari port ini. Jadi kalau di Ruiji namanya seperti itu. Ada untag, ada tag. Bukan akses dan rang. Di router Ruiji seperti ini. Kalau di switcher Ruiji, di switcher Rii itu namanya tetap sama, yaitu akses, rang, dan native VLAN. Nah, oke. Di sini kita next ke port setting. Port setting ini cuman ada info port ya, ini yang sedang aktif. Lalu transmit paketnya itu berapa? Nah, di sini kalau ada konflik juga bakal terdeteksi. Nah, ini yang lagi aktif 1000 Mbps portnya. Nah, untuk settingan port sendiri di sini bisa kita matikan ya. LAN 0 nggak bisa ya. Ini LAN 0 adalah port yang fix menjadi LAN 0. Dia juga nggak bisa kita rubah di sini. Untag-nya itu secara bawaan adalah VLAN 0 atau VLAN 1 atau VLAN default. Jadi teman-teman, LAN 0 ini jangan digunakan untuk koneksi ke switch atau koneksi ke access point. Disarankan LAN 0 ini untuk manajemen aja, untuk mengkonfigurasi perangkat routernya aja. Jadi kalau kita colok laptop, ya kita coloknya ke LAN 0 aja di sini. Tapi kalau mau kita koneksikan ke switch, ke access point, ya kita pilih yang LAN 1, LAN 2, dan seterusnya. Karena apa? Karena biasanya untuk IP dari switch, IP dari access point itu akan ada khusus IP sendiri untuk memanajemen perangkatnya tersebut. Nah, contohnya kayak gini. Misal LAN 1, LAN 2 connect ke switch dan ke access point. LAN 3-nya connect ke perangkat PC atau perangkat komputer atau ke perangkat printer. Ya, kita tinggal rubah misalnya VLAN 11 yang connect ke perangkat printer atau komputer. Jadi nanti aksesnya atau VLAN 11 tersebut menjadi IP dari komputer dan printer. VLAN 10 akan menjadi IP dari switch dan access point. Nah, di port setting ini kita bisa melakukan setting terkait status portnya, mau kita disable atau kita matikan portnya, atau kecepatan portnya mau kita setting jadi 10 mega, 100 mega atau 1000 mega, itu juga bisa. Working mode-nya full duplex atau dengan kekuatan penuh ya ibaratnya. Dan flow control-nya mau di enable atau di disable. Jadi flow control ini nantinya ketika kita lakukan settingan limitasi bandwidth, kalau kita disable berarti port tersebut tidak terpengaruh terkait settingan bandwidth yang kita lakukan. Tapi kalau kita enable itu terpengaruh. Nah, ini untuk settingan basic settingnya. Port infonya ini yang status tadi. Lalu ada juga settingan untuk IPTV. Jadi kalau teman-teman bekerja di perhotelan, biasanya ada service dari IPTV untuk langganan IPTV-nya. Nah, kita bisa lakukan settingan IPTV portnya. Jadi kalau misalnya ada server IPTV yang terkoneksi misal ke LAN 8, kita rubah aja ke sini IPTV. Lalu VLAN-nya berapa yang disediakan dari server tersebut. Lalu untuk LAN 7 misalnya mau ke IP phone. Nah, ini VLAN IP phone-nya berapa supaya diprioritaskan. Jadi koneksinya misalnya si user biasa nih dari komputer, dari HP itu sedang download atau apa, trafiknya nggak bakal mengacaukan VLAN dari IPTV atau dari IP phone ini. Jadi lebih diutamakan kalau prioritinya kita pilih 0 atau highest, yang paling tertinggi. Ada juga settingan IJMP protokol, ini juga untuk memprioritaskan protokol IPTV untuk mentransfer multicast paketnya supaya lebih terarah dari sisi server IPTV-nya ke lokal usernya nanti. Ada log report, ya ini untuk log report sendiri terkait autentikasi dan juga DHCP server. Ya ini DHCP servernya ada lognya yang terkoneksi. Ini perangkat laptop saya saja. Sedangkan kalau autentikasi misalnya kita sudah buat server autentikasi di perangkat routernya. Jadi nanti ketika ada koneksi, masukkan username dan password itu bakal terdeteksi di sini. Nah, next ke LED. Masih kosong,
Karena LED ini untuk perangkat access point. Ya, jadi kalau ada access point, LED-nya atau lampunya mau kita matikan, itu bisa kita lakukan dari LED ini. Kita tinggal close all aja untuk mematikan lampu dari semua access point-nya tersebut. Network sudah selesai. Kita masuk ke bagian security atau keamanan. Di sini ada IP versi 6 neighbor atau tetangga, ini yang menggunakan list IP versi 6. Ini perangkat laptop saya ya. Ini perangkat laptop saya. Jadi kalau ada perangkat IP versi 6 yang lainnya itu bakal terdeteksi di sini. Nah, ada juga ARP list. ARP list ini sebuah fitur yang bisa mendeteksi IP tersebut dikoneksikan atau sudah dipakai oleh MAC address yang mana, dan apakah kita mau melakukan IP MAC binding ya. Jadi yang sudah di binding yang hanya bisa connect ke internet, yang tidak di binding itu tidak bisa connect ke internet, itu juga bisa kita aktifkan ARP guard ya. Cuman di sini biasanya jarang dipakai. Ada MAC filtering, jadi kita bisa melakukan MAC address filteringnya ya. Kalau kita pilih blocklist, maka semua MAC address yang terdaftar di list ini itu nggak akan bisa akses internet. Blocklist, list yang ada di sini nggak akan bisa akses internet. Allow list, list yang ada di sini yang hanya bisa akses ke internet. Jadi kebalikannya. Kita pilih blocklist, list yang ada di sini nggak bisa akses internet. Kita pilih allow list, list yang ada di sini yang hanya bisa akses ke internet. Yang nggak ada di list ini nggak bisa akses internet sama sekali. Ini fungsi dari MAC filtering. Nambahinnya dari add ini. Kita tinggal pilih MAC address-nya aja. Kalau kliennya udah kedetek, kita bisa pilih kayak gini. Ini kayak laptop saya contohnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini 84 dan 993. Nah, ini contohnya. 84 dan 993 ini adalah laptop MAC address saya. Itu untuk MAC filtering. Untuk local security. Nah, local security ini biasanya kita lakukan zona-zona security seperti ada dari zona LAN ya atau local area network kita itu nggak boleh ngakses ke WAN misalnya. Ini kalau kita tambahin di sini, misalnya LAN to WAN misalnya kayak gini ya. Ini VLAN berapa yang mau diselect. Misalnya kita tambahin VLAN 10 sama 11, itu nggak boleh ngakses ke port 1 ya, hanya ke port LAN aja kayak gini. Nah, lalu kita bolehkan untuk semuanya, jangan di disable. Nah, tapi kalau mau kita disable aksesnya, kita pilih ininya ke port 1. Nah, ini kita pilih kayak gini. Nantinya dia nggak bakal bisa ngakses. Nah, cuman jangan kita matikan DHCP dan DNS, nanti nggak dapat koneksi internet dari sisi VLAN 10 dan VLAN 11 ya. Oke. Nah, itu untuk security zone. Attack defense ini biasanya untuk beberapa serangan dari flooding. Ya, ini beberapa serangan yang membanjiri CPU dari perangkat router RI ini. Jadi kita bisa aktifkan aja di sini contohnya ya, beberapa tipe-tipe serangan yang memberikan data sangat banyak gitu dalam waktu yang singkat. Nah, itu nanti namanya flooding, biasanya disebut flooding atau serangannya DDoS. Ya, kita bisa ada attack defense-nya juga, dan ada security lock-nya. Jika kita diserang gitu, perangkat routernya diserang, akan ada security lock-nya, dan kita bisa lihat tipe serangannya itu apa ya, dan kita bisa lakukan attack defense jika serangannya ada. Oke, itu untuk yang tab security itu sudah selesai. Next ke behavior. Ya, di sini ada opsi untuk blokir aplikasi. Blokir aplikasi, kita ada yang namanya custom aplikasi group. Kita bisa buat misalnya di sini grup A. Ya, itu nggak boleh akses YouTube.
Nah, ini kita tinggal cari aja nih aplikasinya nih, YouTube, Facebook. Nah, kayak gini. Lalu misalnya Instagram. Nah, kayak gini. Itu kan nggak bisa akses grup A. Nah, customnya di sini itu kalau mau kita ada aplikasi yang belum terdaftar di database Ruiji, kita bisa custom di sini. Misalnya aplikasi bawaan PT ya, PT ABCD misalnya ada aplikasi bawaannya. Dia protokolnya misalnya pakainya TCP atau UDP. Kita tinggal kasih aja di sini untuk control type-nya berdasarkan destination IP dan destination portnya. Kita masukin nih IP server dari aplikasinya berapa, lalu port yang digunakan dari aplikasinya berapa. Itu nanti akan ada database-nya di sini. Dan kita bisa lakukan blokirnya dari app controlling. Nanti akan kita lakukan di video yang lainnya untuk pengetesannya. Website sama seperti yang app block. App block ini untuk aplikasi, website ini untuk website. Kita bisa lihat ini beberapa grup yang sudah ada ya database-nya untuk yang grup-grupnya. Tapi kalau kita mau buat sendiri, misalnya website Indo. Nah, kayak gini. Misalnya detik.com, kompas.com. Kita enter-enter aja. Tokopedia misalnya. Itu tinggal buat di sini. Website filteringnya buat nambah policy-nya. Mau blokir websitenya apa yang tadi sudah kita buat. Nah, itu nanti pengetesannya pun di video yang lainnya. QoS di sini untuk melakukan quality of service ya, atau yang namanya melimitasi bandwidth. Jadi kalau kita lakukan limitasi bandwidth bisa berdasarkan IP di sini atau berdasarkan user group. Ini berdasarkan user group, ini berdasarkan IP. Ini bisa kita limit. Lalu juga di sini ada aplikasi priority-nya. Jadi kalau ada aplikasi Office di sini ya, ini bentar. Ini kita nggak bisa lihat ya list ya, cuman di sini ada beberapa aplikasi yang diprioritaskan, cuman biasanya nggak usah dipakai ya untuk priority di sini. Kita pakainya dari custom aja. Di sini nanti bisa kita lakukan limitasi ataupun no limit. Nah, itu untuk yang QoS. Ini pun akan kita coba di video yang lainnya. Ini cuman bahas singkat aja terkait keseluruhan fitur-fitur yang ada di routernya EG710XS saja. Ada internet plan. Ya, di sini kalau kita sudah melakukan sebuah limitasi bandwidth, akan muncul tampil di bagian user kuota ini. Lalu ada akses control. Ini untuk melakukan pemblokiran dari segmen network address misalnya kayak segmen VLAN 10 ya, VLAN anggap aja ini VLAN 10, ini VLAN 11. Lalu kita nggak ngebolehin dia ping itu pakai protokol ICMP. Nah, ini kita blok aja. Itu juga bisa kita lakukan di ACL ini atau akses control list namanya. Nah, nanti juga akan kita tes di video lain. User management ini untuk membuat list user. Ya, jadi kalau kalian misalnya tadi contohnya app block kita buat di sini berdasarkan user group. Nah, user group yang itu kita bisa buat dari user management ini. Misalnya grup A. Nah, ini ada grup A. Kita tinggal klik di sini buat kliennya grup A tersebut. IP-nya berapa. Nah, lalu juga MAC address-nya berapa kalau berdasarkan MAC address. Itu kayak gitu. Nah, client management ya ini untuk list klien yang terkoneksi ke network dari routernya RI ini. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya ada library upgrade-nya, biasanya untuk OUI ini sebuah ID unik khusus yang dimiliki masing-masing pabrikan. Mau itu laptop, HP, perangkat dari brand lainnya, itu semuanya punya OUI masing-masing. Contohnya kayak laptop saya. Laptop saya punya MAC address 846993. Ini merupakan OUI dari HP ya. Dari Hewlett Package ya. Di sini contohnya saya akan search ya. Bentar.
846993. 846993. Nah, di sini akan muncul vendornya. Contohnya namanya HP. Lalu di sini juga ada lagi HP. Jadi ini merupakan sebuah identifikasi khusus dari masing-masing pabrikan. Ini namanya OUI. Cuman OUI biasanya jarang update gitu. Jadi ini udah otomatis diupdate juga dari sisi Ruiji-nya. Nah, di sini ada juga time management. Jadi kalau misalnya kita melakukan aplikasi blog, contohnya di sini nantinya akan ada time ya, nih dia time-nya. Nah, itu time management akan muncul di sini nantinya. Atau bisa juga kita custom sendiri langsung dari sini. Itu juga bisa. Itu nanti akan kita tes dari video yang selanjutnya. Oke, time management bisa kita buat di sini. Ada juga application library management. Ini merupakan hal yang paling penting ketika kita mau memblokir aplikasi-aplikasi di perangkat routernya routernya RI untuk lokal network kita. Jadi kita harus pastikan untuk aplikasi library-nya ini harus selalu di versi yang paling terupgrade. Contohnya ini belum upgrade ya. Di sini bulan 4. Nah, ini sih versi terbarunya ada bulan 6. Jadi kita bisa upgrade-nya gimana? Kita tinggal klik checklist aja di sini lalu klik update. Ya, itu untuk update ya. Karena apa? Karena kalau belum diupdate ada beberapa aplikasi yang biasanya database-nya itu berubah. Jadi nggak akan terblokir dari Ruiji-nya. Kita harus update dulu dari sini. Itu untuk yang behavior. Nah, ini kalau yang local application ya biasanya juga ada nanti di website Ruiji kalau mau kita update secara lokal itu bisa juga. Jadi ada yang secara otomatis di sini kalau terdeteksi ataupun ada yang dari lokal. Nah, itu dari behavior keseluruhannya. Ada juga VPN. Nah, VPN ini kita support beberapa protokol, ada IPsec, WireGuard, L2TP, PPTP, OpenVPN, dan juga kita bisa create keseluruhan VPN account-nya dari opsi VPN account. Ya, kita bisa buat username dan passwordnya tersebut. Jadi VPN-nya pun nanti akan kita tes di video selanjutnya. Authentication, nah ini kalau kita sudah buat server autentikasi akan muncul online client-nya. Nanti bakal ada autentikasinya menggunakan tipe apa ya, voucher kah atau akun kah, itu nanti akan muncul di sini. Lalu juga username-nya berapa, IP-nya berapa akan muncul. Nah, ada juga akun di sini untuk akunnya ya, kita bisa buat akun tersebut menggunakan Ruiji Cloud. Nanti listnya bakal terdeteksi. Bisa juga menggunakan local authentication. Local authentication ya dari penyimpanannya itu dari sisi EG-nya. Kalau cloud penyimpanannya itu dari sisi Ruiji Cloud. Jadi nggak makan penyimpanan dari EG-nya tersebut. Ya, ini ada user groupnya, kita bisa create. Lalu juga ada PPPoE account, kita bisa create di sini. Lalu untuk autentikasinya kita bisa nyalakan di sini. Ada beberapa opsi, yaitu nantinya akan kita bahas dan kita coba di video yang lainnya. Dan ini untuk PPPoE server, kita juga bisa membuat PPPoE server dari sisi routernya RI. Di sini untuk di awal ya, tadi kan ada opsi untuk pemilihan uplink atau sumber internet, contohnya di sini. Ya, misalnya kita tambahkan, nah di sini ada PPPoE. Nah, PPPoE account ini itu harus kita dapatkan dari perangkat modemnya ISP. Itu dia dibikinnya PPPoE account-nya itu berapa gitu. Nah, itu nanti kalau dari Ruiji kita bisa buat servernya di sini, lalu nanti ada perangkat home router kayak IW series itu bisa connect menggunakan PPPoE account yang sudah kita buat dari sini. Itu untuk keseluruhan autentikasi. Nanti pengetesannya juga akan kita contohkan di video-video selanjutnya. Advance. Nah, di advance di sini ada routing ya. Di EG 1510 terakhir saya cek itu belum support BGP
Ya, ini BGP ini sebuah routing tingkat tinggi ya, yang sangat luas jangkauannya. Jadi ini udah tingkatannya ISP biasanya. Nah, ini belum support di EG1510 XS karena firmware-nya belum yang versi 2342, masih 2340. Tapi di EG700 sudah support. Jadi untuk routing sendiri ada PBR untuk mengarahkan misalnya koneksi ke aplikasi Facebook lewat port WAN berapa atau ISP apa. Nah, itu bisa kita lakukan dari PBR. Lalu policy based routing singkatannya. Ada juga static routing, ada RIP untuk yang routing otomatis, ada OSPF dan ada BGP. Lalu di sini ada list routing table dan ada juga URL routing. Jadi ini opsi untuk routingnya tersebut. Nanti akan kita coba untuk di video selanjutnya. Ada session limit, ini untuk melimitasi session akses dari masing-masing user group ataupun dari IP-nya. Ya, di sini bisa kita setting session limitnya. Ada port mapping untuk membuat sebuah mapping port dari lokal internet ke one port. Ya, misalnya kalau one port kita dari IP public, lalu juga lokal network kita ada server yang mau diakses pakai IP public. Misal kayak gini. Nah, nanti kita tinggal ketikkan aja. Misalnya dari IP publiknya itu saat ini one port ya. Ini one portnya itu nah 110.225. Jadi kita tambahkan kayak gini 192. Nah, ini misalnya saya copy dulu. Nah, titik 443. Nah, ini nantinya bakal munculnya ke halaman server yang sudah kita daftarkan di internal IP address ini. Nanti akan kita coba juga dengan perangkat di video-video lainnya. Ada dynamic DNS, ya ini kalau misalnya teman-teman mau menambahkan domain name server ke IP publiknya nanti. Jadi kalau kita mau ngetes IP publik nggak perlu pakai IP kayak gini, cukup domain aja. Domain itu kayak apa? Domain itu kayak google.com misalnya. Nah, ini domain disebutnya. Jadi kita cukup ketikkan huruf tanpa mengetikkan angka. Ini juga nanti kita bisa buat ya. Kita buat untuk domain dynamicnya tetapi menggunakan dynamic bawaan dari Ruiji Cloud. Kalau dari lokal ini dia harus berbayar. Untuk yang no IP DNS, other DNS ini ada website tersendiri. Contohnya no IP DNS. Nah, ini kita harus langganan gitu. Ya, ini bisa langganan dari sini. Nanti ada domainnya sendiri. Ada juga di sini untuk sebuah UPnP ya. Di sini kalau mau kita koneksikan beberapa perangkat komunikasi nantinya itu otomatis di-improve dari teknologinya. Ada DNS, kita bisa masukkan misalnya ada server DNS kita sendiri 192 misalnya 168.77.29 39 gitu untuk server DNS kita. Nah, itu nanti bisa kita masukkan di sini. Ada TTL rule di sini, ada time to live ya, nama singkatannya. Mungkin ini biasanya orang-orang sering cari nih kalau buat bisnis voucheran. Supaya apa? Supaya enggak bisa di sharing menggunakan hotspot handphone. Jadi internetnya akan berhenti di perangkat pertama yang menggunakan kode tersebut. Jadi di mana internetnya ini atau time to live-nya ketika ada user HP yang connect ya kayak gini, PC yang connect ya udah dia akan berhenti di sini data internetnya. Kalau diterusin lagi ke PC B itu dia nggak bakal bisa. Ini kalau di sharing lagi nggak akan bisa karena time to live-nya bisa kita setting. Ada juga audit log ya. Ini kita bisa membuat riwayat dari beberapa IP ya. Contohnya kalau saya buat untuk log DHCP atau URL atau NAT-nya dari IP laptop saya. Ya, ini contohnya. Lalu kita klik save dan kita show lognya. Kalau kita akses website misalnya kayak gini, kita refresh. Nah, ini bakal terdeteksi ada URL log ya. Itu buat ngecek lognya tersebut. Ada other setting untuk kebutuhan VoIP ya, voice. Ini juga bisa kita support SIP ALG. Disk management ini bisa kita lihat sudah berapa terpakai untuk penyimpanan log,
ataupun penyimpanan fitur-fitur yang lainnya. Diagnostik. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, ada diagnostik. Diagnostik kita bisa mengecek mulai dari sisi perangkatnya. Ya, ini di mode diagnos, ada juga alarm jika ada banyak alarm yang terdeteksi. Ada network tools untuk melakukan ping, melakukan traceroute atau DNS lookup. Ada packet capture, ya ini untuk menangkap package apa dari IP yang kita tuju. Lalu juga ada fault collection, ini misalnya ada error dari sisi hardware perangkatnya atau dari software perangkatnya. Nanti bakal ada filenya tersebut dan filenya bisa kita kasih ke engineer yang berpengalaman gitu dari Ruiji-nya. Ada juga flow statistik. Jadi ini data-data traffic yang sudah terdaftar gitu. Jadi misal dari ini dari saya tadi, lalu destination-nya ke IP berapa. Ini tadi saya barusan akses ke Ruiji-nya. Nah, ini bakal terlihat lah datanya seperti ini ya. Lalu yang terakhir ada sistem. Di sistem log ini sama kayak tadi, ini informasi terkait log yang membaca perubahan konfigurasi, perubahan port yang ada di sisi routernya RI. Ada login, ada session timeout. Nah, jadi kalau kita udah login ke sini, kalau misalnya kita nggak aktif ya, ngapa-ngapain gitu, nggak apa, diem aja, nggak ngeklik apa-apa, diem aja, akan muncul tampilan seperti ini. Sessionnya timeout. Harus di refresh page-nya dan login ulang. Ini bisa kita setting detiknya, kita lamain. Secara default ini sudah 10 menit ya. Oke. Oh, bentar. 10 menit. Oh, sorry, ini enggak 10 menit. Ini sekitar 1 jam sepertinya. Ya, ini 1 jam. Lalu untuk backup, ya ini tadi di backup sendiri kita bisa melakukan backup konfigurasi ataupun kita juga bisa reset perangkatnya. Ya, ini sama sistemnya kayak yang di sini. Upgrade, ini seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi. Cloud service. Nah, ini cloud service adalah fitur yang dapat kita koneksikan perangkat routernya RII ini ke Ruiji Cloud-nya. Ya, kita nambahin ke Ruiji Cloud itu sebetulnya gampang. Kita cukup tambahin serial number perangkatnya aja ke Ruiji Cloud tersebut. Cuman kita nanti bahasnya. Sekarang kita bahas yang dari sisi lokalnya terlebih dahulu. Nah, lalu juga ada reboot. Nah, di sini ada reboot, ada schedule reboot. Ini sama juga kayak yang di bagian sistem. Nah, cuman di cloud service-nya teman-teman bisa melakukan configure cloud service. Di sini kita bisa melihat ada berbagai macam server cloud-nya Ruiji. Ada Asia, Eropa, Latin, Amerika, lalu ada Asia Tengah, dan ada juga Oceania. Jadi ini ada banyak sebetulnya dari sisi servernya Ruiji. Nah, kalau misalnya kita ada di Asia, perangkat kita belinya di Asia, ya kita harus pilihnya yang Asia Cloud. Kalau kita perangkat dari Asia, kita pilih cloudnya Amerika, dia nggak akan bisa didaftarin ke cloudnya, nggak bakal terkoneksi. Jadi kita harus pastikan perangkat yang kita beli di Asia, kita daftarkan ke cloud yang di Asia. Oke, jadi untuk overview konfigurasinya seperti itu. Oke, yang terakhir ini ada monitor ya. Ini monitor belum saya overview juga dari routernya RI. Di monitor ini ada yang namanya client, total clientnya ya. Di sini kapasitasnya pun terlihat bisa sampai 1500, padahal dia untuk 700 user. Ini karena belum di-upgrade. Belum ada fix bug dari sisi firmware-nya, karena perangkatnya pun belum rilis secara resmi, masih beta lah, ibaratnya firmware-nya masih percobaan. Lalu juga untuk re-device-nya, oh ini dia, ini maksimal perangkat switch dan perangkat access point yang bisa di konfigurasi ya dengan mode router yang tadi kita bahas di awal ya, dengan mode router dan mode access controller. Berarti kalau mode access controller mungkin bisa sampai 1500 device, lebih banyak lagi. Ada memory usage, ini pemakaian terkait memorinya. Ada traffic trend ya. Jadi di sini ada trafficnya sendiri. Ini yang mungkin masih kecil-kecil ya karena networknya cuma laptop saya aja. Ini bisa kita lihat
last 1 jam yang lalu, 24 jam yang lalu, dan 48 jam yang lalu trafiknya. Nah, kayak gini. Ada juga traffic by client-nya. Jadi ini berdasarkan namanya, ya, nama perangkatnya apa. Nah, kenapa ini bentuknya IP? Karena di sini kita belum ganti namanya biasanya. Di sini nanti belum berubah. Atau kalau di sini sudah berubah username-nya, di sininya masih terdeteksi sebagai IP, maka firmware-nya sedang bug ya, jadi belum berubah. Ada today, hari ini ada yang weekly atau mingguan. Lalu ada port status Ethernet-nya. Nah, kayak gini. Status Ethernet portnya masing-masing dan IP-nya berapa, ya. Lalu di sini ada koneksinya lagi, lebih detail, VLAN berapa aja yang dilakukan, tag dan untag-nya. Dan ada traffic ranking by aplikasi. Tapi secara bawaan dia itu mati. Jadi pastikan kalau kita mau melihat aplikasi apa aja yang diakses, kita harus nyalakan traffic auditnya terlebih dahulu. Kayak gini. Nanti akan ada beberapa aplikasi yang sudah terdaftar dari sistemnya Ruiji. Nah, kayak gini contohnya, ya. Oke. Jadi seperti itu untuk keseluruhan overview dari tampilan lokal eWeb perangkat routernya RI untuk seri EG710XS dengan firmware RI OS 2.342.0.1629. Ya, ini merupakan tampilan dari lokal eWeb-nya, dari konfigurasi secara lokalnya dengan kita tembak IP gateway-nya atau IP routernya kita tembak. Ini adalah tampilan lokalnya dia. Oke, untuk fitur-fiturnya nantinya akan kita coba di video-video selanjutnya secara terpisah. Karena kalau kita coba di sini juga akan memakan waktu yang sangat amat panjang. Ini pun mungkin videonya sudah 1 jam lebih ya. Jadi akan saya lakukan sebuah segmentasi video, jadi teman-teman tinggal cari aja nantinya. Misalnya butuh overview di bagian mana, tinggal diklik-klik aja tuh nanti di YouTube. Ada timestampnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.